Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Hebat. Sekarang kita ada di mana ya? Oh, kita ada di danau. Danau apa ini namanya? Danau Rizqon. Hari ini Bu Yeni ngajak anak-anak bermain di luar. Kita belajar di alam. Senang tidak? Senang. Nah, hari ini Bu Yeni mau mendongeng. Siapa yang mau mendengarkan dongengnya Bu Yeni? Oke. Hari ini Bu Yeni mau mendongeng nih. Coba. Ini bukunya. Judulnya adalah Bening dan Mata Air Kehidupan. Ya, siap mendengarkan dongengnya Bu Yeni? Siap mendengarkan ceritanya Bu Yeni? Siap. Kita mulai ya. Nah, kita buka. 1, 2, 3. Nah, coba lihat nih. Kita mulai ya. Di sebuah desa ya, yang tenang dan asri. Nih, ada sebuah kolam. Kolamnya seperti yang kita lihat di sini. Ada sebuah kolam yang menjadi sumber kehidupan manusia. Bukan hanya manusia saja, tapi makhluk Allah yang lain, termasuk ikan ya. Kemudian, nih coba lihat. Sawah. Gambar apa ini? Sawah. Nah, mata air tadi ternyata juga menyegarkan sawah, ladang para petani yang ada di desa. Nah, namun air itu terutama menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi berbagai jenis ikan. Kira-kira di kolam ada ikannya tidak? Ada. Nah, lihat. Nah, ada ikan apa aja ini? Coba kita lihat. Ada ikan kecil bernama bening. Nah, ini nih si bening. Ada juga ikan bening itu ikan yang terkenal lincah dan cerdas. Ada lagi ikan koki. Siapa yang tahu ikan koki? Nah, ikan koki yang berbadan gemuk, ya. Kemudian ada ikan lele. Ikan lele yang pendiam namun bijak. Ada juga ikan gurame yang selalu memimpin pertemuan di kolam. Dan ada juga ikan gabus yang besar tapi egois. Nah, mereka semua, ya ikan-ikan ini semua hidup dalam damai. Berenang bebas di air yang sejuk dan bersih. Nah, kita buka lagi. Suatu hari, keadaan mulai berubah. Ada apa ya? Ternyata bening yang sering berenang, dia hingga ke mata air memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Ternyata air yang biasanya jernih, bersih, kini mulai keruh. Ya, mulai kotor. Nah, ada ranting, ada daun-daun kering, ada sampah-sampah kecil yang sebelumnya itu nggak pernah ada. Tapi ternyata sekarang dipenuhi oleh sampah-sampah. Di mata air ini ya, ada sampah-sampahnya. Nah, bening merasakan, kok sekarang jadi keruh ya airnya? Nah, akhirnya bening merasa cemas. Ini kenapa sih bisa begini airnya? Biasanya juga airnya itu jernih. Kenapa sekarang airnya jadi kotor? Akhirnya bening berenang. Berenang sampai bertemu sama ikan siapa? Ikan koki dan ikan lele. Kemudian bertemu dan bening kemudian berkata nih. Nah, ternyata air yang lagi bening sama teman-temannya berenang itu sudah tidak jernih lagi kan? Warnanya apa? Hijau. Iya, jadi kotor. Nah, akhirnya bening bertanya, kalian melihat air ini? Coba, kenapa ya sekarang jadi keruh? Nah, tidak seperti biasanya gitu. Aku bahkan sampai sulit bernapas gitu ya. Nah, kata ikan koki dengan malas nih. Ikan koki bilang, mungkin cuma daun-daun kering aja itu mah, gitu ya. Tidak perlu terlalu khawatir bening, gitu. Nah, tapi ikan lele berkata yang beda. Kata ikan lele, tapi aku juga merasakannya, gitu ya. Bening, sudah beberapa hari ini air terasa beda. Mungkin ada yang tidak beres nih di mata air. Nah, akhirnya apa? Bening semakin khawatir. Ayo atuh kita renang, kita menuju ke sumber mata air. Kita cari tahu kenapa air ini menjadi
keruh gitu. Akhirnya berenanglah bening bersama teman-temannya hingga ke mata air, dan ternyata di sana mereka menemukan ada penyebabnya, yaitu sampah-sampah. Nah, bisa dilihat ya, ada banyak sampah yang dibuang sembarangan oleh makhluk lain, baik dari darat maupun dari air, dan menumpuk akhirnya di sekitar mata air. Sampai akhirnya sampah itu membuat air tersumbat, tuh kan? Jadi tersumbat dan airnya berkurang. Air kotor sampai kemudian ikan mulai pada sakit. Kenapa sakit? Karena airnya tidak bersih lagi. Buang sampah. Iya, buang sampah sembarangan yang menyebabkan airnya menjadi kotor. Nah, akhirnya bening prihatin. Ini nggak boleh dibiarkan, kata bening. Nah, akhirnya bening berkata ke teman-temannya, kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, gitu ya. Jika kita tidak melakukan sesuatu, maka air kita akan hilang. Nah, dan kita semua akan kehilangan tempat tinggal. Ini kan tempat tinggalnya ikan, ya. Nah, kemudian ikan koki yang biasanya malas dan santai, oh iya ya, ayo atuh gimana? Nah, tapi gimana atuh, kita kan ikan kecil. Ikan kecil kan nggak bisa membersihkan semua ini. Gimana caranya, gitu ya? Nah, kata Gurame datang. Gurame kan ikannya gede ya. Wah, Gurame datang. Benar bening, gitu ya. Kita harus menjaga mata air ini. Kalau tidak, semua makhluk di kolam ini akan menderita, gitu ya. Tidak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Nah, jadi kita bisa membersihkan kalau kita bersama-sama. Akhirnya mengajaklah ikan-ikan yang lain. Ayo, siapa yang mau ikut membersihkan, gitu ya. Akhirnya sepakat membuat rencana untuk membersihkan mata air. Nah, setiap ikan punya tugasnya masing-masing. Ikan koki tugasnya membantu mengangkut sampah yang besar pakai siripnya yang lebar. Ikan koki kan punya sirip. Sudah gitu ya, sampah-sampahnya diangkut. Kemudian ikan lele yang tubuhnya lentur menyelam ke dasar kolam. Wow, nyelam membersihkan lumpur gitu. Bening yang gesit memimpin dan mengarahkan semua teman-temannya. Nah, namun ternyata tidak semua ya mau diajak kerjasama. Ada satu ikan yang dia sombong sekali, egois, namanya ikan gabus. Tahu ikan gabus? Tahu. Nah, kata ikan gabus, untuk apa sih repot-repot? Ini bukan urusan kita. Toh mata air akan tetap mengalir gitu ya. Aku bisa bertahan. Kalian gak perlu khawatir gitu ya. Ngapain capek-capek gitu. Nah, akhirnya bening kecewa. Kok ikan gabus kayak gitu ya? Gak mau membantu kita. Tapi gak apa-apa teman-teman. Kita lanjutkan saja. Akhirnya teman-teman bening gitu ya. Koki, ikan gurame gitu ya. Itu tetap ikan lele membantu bening untuk membersihkan kembali mata air. Nah, sampai suatu malam gitu ya, tiba-tiba hujan deras turun di desa itu. Hujan badai ya. Aliran air dari hutan membawa lebih banyak sampah ke kolam. Akhirnya mata air tertutup total ya. Jadi nggak bisa lagi mengalir, tersumbat sampai meluap gitu ya air di kolam itu. Nah, akhirnya ikan-ikan yang tadinya sombong kayak ikan gabus, nggak mau membantu, jadi ikut ketakutan gitu ya pas lihat ini. Mereka menyadari bahwa kolam ini adalah sumber kehidupan, dan tanpa aliran air bersih semua ikan di kolam akan mati. Akhirnya ikan gabus datang pada bening. Hai bening, tolong kami gitu ya. Kami tidak tahu bahwa keadaan akan jadi separah ini gitu ya. Akhirnya menyesal ya, yang asalnya ikan gabusnya ngapain repot-repot. Akhirnya dia juga merasakan ini sudah berbahaya gitu ya. Nah, bening dengan bijak menjawab, kita harus bekerja bersama. Mata air ini adalah milik kita semua ya. Hanya dengan bekerja sama kita bisa menyelamatkan kolam ini. Nah, coba lihat. Akhirnya semua ikan di kolam itu bersatu ya. Bersatu untuk apa? Membersihkan. Mereka bekerja keras sepanjang malam membersihkan apa saja tadi? Ada apa? Sampah yang menghalangi aliran air. Setelah bekerja keras, akhirnya mata air kembali jernih. Jadi bersih lagi nggak airnya? Bersih. Senang nggak ya mereka kalau airnya bersih lagi?
Senang. Menjaga mata air ya, karena menjaga kebersihan mata air bukanlah tugas satu atau dua ikan saja, tetapi tanggung jawab semua makhluk yang hidup di dalam air tersebut. Nah, alhamdulillah akhirnya airnya kembali bersih. Nah, apa yang bisa kita ambil dari cerita tadi ya? Nah, ternyata kebersamaan dan gotong royong itu adalah kunci untuk menjaga apa tadi? Lingkungan. Ya, sebelum kita akhiri ini kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi dulu tentang bening dan mata air kehidupan. Coba ya, dengarkan ya lagunya. Nah, yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Yang damai dan indah, kip-kip hijau nan megah, kolam air yang jernih, benih bersih, si ikan kecil yang lincah, selalu cerah. Air mulai keruh, ada apa oh sungguh? Mari bersama kita jaga alam ini. Mata air kehidupan harus dilindungi. Dengan kebersamaan kita dan hati, agar kolam ini berseri. Alhamdulillah ya, ceritanya sudah selesai. Nah, seru tidak? Seru. Oke, alhamdulillah. Sudah cukupkan ya ceritanya sampai di sini. Kita tutup dulu. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.